Kisah orang-orang Spanyol yang berpindah memeluk agama Islam. Populasi warga negara yang beragama Islam mencapai 967.000 jiwa. Oleh karena itu Islam menjadi agama terbanyak nomor 3 dengan total persentase mencapai 2,1% dari total jumlah penduduknya. Walaupun Spanyol adalah negeri dengan banyak orang imigran dari Afrika Utara, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, khususnya yang memilih ajaran Sufisme atau tasawuf, adalah sesuatu yang langka. Jumlah populasi kota kecil tersebut hanya di bawah 6.000 orang, tapi yang mengagumkan adalah jumlah tersebut meliputi 68 kebangsaan berbeda, juga termasuk komunitas umat Buddha, Oseling, dan hamparan tenda-tenda di perkemahan orang-orang Rainbow, atau dengan kata lain pelangi. Suatu kelompok yang berkomitmen terhadap prinsip anti-kekerasan dan pro-egaliter yang dinamakan Beneficio. Tapi dia datang ke pegunungan ini untuk menemui komunitas peradaban terbesar di sini, yang terdiri dari 35 keluarga sufi yang masuk Islam dari agama Katolik. Maria Josefina Chascos menjelaskan bahwa dia lahir di Seville, sekitar 320 km bagian barat dari Orgiva. Dia kuliah hukum dan bekerja di Madrid sebagai pengacara. Pencarian dia terhadap jalan hidup yang benar, sesungguhnya dimulai di perguruan tinggi Katolik tempat dia sekolah di Seville. Bertahun-tahun belajar menggali, meragukan dan bereksperimen hingga dia akhirnya menemukan filosofi dan ajaran Sufi. Cara hidup ajaran Sufi. Kasih sayang terhadap umat manusia tanpa pamrih, dan penolakan total terhadap kekerasan yang menjadikan alasan dia masuk Islam. Kami berkonsentrasi pada kesederhanaan hidup, lebih menghargai spiritual daripada material. Itu juga salah satu alasan kenapa dia meninggalkan profesi dia sebagai pengacara dan mengajar anak-anak. Dia menjelaskan bahwa Umar, yang ditunjuk sebagai kepala ajaran Sufi pada 1970-an kebetulan tinggal di Orgiva sebelum Umar memeluk ajaran tersebut. Selama bertahun-tahun, para pemeluk Sufi lainnya pindah ke sini seperti Bahia yang langsung memutuskan menjalankan sekolah saat peluang tersebut muncul. Pemeluk Sufi di Orgiva bukanlah orang-orang penghayal atau tertinggal. Mereka menggunakan ponsel, internet, dan Instagram. Mereka menjalankan bisnis, seperti Bahia dengan sekolah Montessori-nya serta suaminya yang memiliki toko peralatan listrik. Orang-orang lainnya bertani beternak dan menjual produk-produk hasilnya. Tapi, seluruh kehidupan mereka didominasi oleh kepercayaan Sufi. Satu hal yang membedakan mereka adalah pakaiannya yang khas. Para pria mengenakan celana panjang serta kemeja longgar, dan para wanita mengenakan kerudung, baju berlengan panjang dan rok panjang semata kaki. Dia bertanya-tanya dengan adanya perasaan takut terhadap serangan-serangan teror di Spanyol akhir-akhir ini juga beberapa orang mulai menghubungkan agama Islam dengan pejihad dan radikalisasi, bagaimana reaksi orang-orang terhadap mereka. Di Orgiva, tak ada orang yang menoleh dua kali karena kami berkomunitas cukup besar. Di tempat-tempat lain, orang-orang mungkin menatap dari cara dia berpakaian dan mungkin berpikir dia orang asing. Daripada merisaukan tatapan-tatapan orang dan bisikan-bisikan Bahia fokus pada pengajaran toleransi kasih sayang dan memahami sesama. Dalam masa-masa bergejolak seperti saat ini, orang-orang memiliki pandangan yang sangat sepihak terhadap Islam. Bom dan serangan teror menjadi pokok berita. Ketidakseimbangan ini perlu ditangani dan orang-orang harus memahami bahwa Islam dan Sufi khususnya, berarti ajaran damai dan ketaatan total kepada Allah, yang merupakan perahu yang membantu kita mengarungi samudera kehidupan. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya pergi ke restoran dan kedai teh Baraka, yang dimiliki oleh pemeluk Sufi lainnya, Pedro Barrio, yang sekarang bernama Kasim. Kasim berasal dari keluarga Katolik di Bilbao di mana dia dulu menjalankan restoran keluarga. Dia juga mencari haluan spiritual mulai saat dia berusia muda.
Pada suatu saat Bahya bahkan mempraktikkan ajaran Buddha, lalu tertarik pada syamanisme dan vivation yang merupakan teknik pernapasan. Melalui seorang teman, dia menjadi akrab dengan ajaran Sufi. Saat dia menemukan ajaran Sufi dan mengetahui bahwa Yesus adalah nabi dalam agama Islam, saya merasa dia sudah kembali ke jalan dia. Segalanya terasa akrab bagi dia. Dan dia tahu bahwa inilah kepercayaan yang ingin dia ikuti. Jadi Bahya memutuskan untuk memeluknya. Ajaran ini memberikan Bahya kedamaian dan tujuan hidup. Persatuan Komunitas Islam di Spanyol menegaskan bahwa dalam beberapa tahun ini tercatat sekitar 50.000 mualaf Spanyol masuk Islam. Dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Islam di Spanyol mengatakan bahwa selama ini wanita-wanita Spanyol didorong dan didukung untuk menikahi pria Muslim, melihat bahwa Jerman telah mencatat sekitar 20.000 orang telah masuk Islam dalam beberapa tahun terakhir ini. Berita tersebut juga mencatat sedangkan di Italia sekitar 5.000 orang masuk Islam. Salah satu dari mereka adalah anggota parlemen Italia Alfredo Magliusa, yang kini telah mencurahkan sebagian waktunya untuk mengenalkan Islam sebenarnya di Barat. Sedangkan di Perancis, tercatat 70.000 orang masuk Islam, dan sebagian dari mereka juga wanita. Sementara di Inggris tercatat sekitar 100.000 orang telah masuk Islam.